Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi, akun Instagramnya Niki di @neko.yaru, dan akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia. 3 hari kebelakang, sosial media sempat digemparkan dengan info update terbaru di ranah tokusatsu yang bejibun. Nah, langsung aja Om Hige kali ini akan membahas tentang semuanya di sini. Siapa saja? Mari kita simak videonya. Tiga, Kamen Rider Majid. Sebelumnya rumor tentang Rin Kudo yang berubah menjadi Rider sangatlah kental. Mulai dari rumor nama pada Kamen Rider Rin Kudo akan bernama Link Card ataupun Rin Card, dan menggunakan driver yang dipakai Kan Attachment tambahan yang berbentuknya seperti logo tangan sekolah alchemy, menggunakan sebuah kartu Chemi Clover dan juga Ninetale. Namun akhirnya rumor tersebut terbantahkan. Resmi akhirnya heroin kita ini Rin Kudo akan memperoleh driver terbaru dan berubah menjadi Kamen Rider. Dikonfirmasi resmi, Rin Kudo akan debut perdana menjadi Kamen Rider Majid. Dalam Winter Movie, ia akan berubah menjadi Kamen Rider Majid menggunakan 2 kartu utama, yaitu Unicorn Ride Chemi Card dan The Sun Ride Chemi Card bertema Cosmic ataupun Universe. Visual yang elegan dan gagah, memiliki warna dominan di armor berwarna putih, dipercantik dengan beberapa kristal berwarna oranye di sekitar dada, pundak, tangan, lutut, dan visor juga berwarna oranye. Ditambahkan aksesoris jubah yang jauh semakin membuat rider wanita satu ini terlihat keren dan juga berwibawa. Menggunakan Alchemy Driver, dan dengan mekanisme adalah base driver menggunakan gacha driver, lalu dimasukkan unit bernama Alchemy Driver Unit. Bukan hanya itu, Rine juga menggunakan cincin panah yang baru berwarna oranye sebelumnya, dan ia juga sempat memostingnya di Instagram. DX Alchemy Driver Unit bisa mulai di PO pada tanggal 22 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024 dan masuk dalam kategori Premium Bandai. Dan yang tidak kalah mengejutkan ialah Kamen Rider Majid ini resmi sebagai secondary rider di series Kamen Rider Gachard dan secondary rider wanita yang pertama dalam sejarah Kamen Rider berjalan. Next ada Kamen Rider Wolverine. Pada hari Minggu kemarin beredar sebuah foto leak dari DX Gacha Igniter Box Packaging yang bocor pada sosial media. Yang bikin menarik ialah ada penamaan Wolverine, namun uniknya Wolverine tersebut berbeda dengan Wolverine sebelumnya. Setelah dikonfirmasi pada penampakan alias leaks mekanisme perubahan tersebut dari Kamen Rider Fire Gachard dan juga Kamen Rider Wolverine, dalam box tersebut terlihat setelah ditambahkan Gacha Igniter Driver Unit untuk mengakses form Gachard terbaru. Itu kita akan bahas di next segmen sih. Namun Kamen Rider Wolverine akhirnya resmi akan debut di arc kedua pada series Kamen Rider Gachard. Walaupun tidak ada yang banyak berubah pada visual Wolverine sebelumnya, terutama coloringnya, tapi ada beberapa detail yang menarik, yaitu aksen penambahan karatan ya, alias visual karat dan juga kotor yang identik pada Wolverine pada wujud Kamen Rider-nya yang sudah dihilangkan sebelumnya, memiliki tambahan armor yang bulky dan aksesoris tajam pada sekujur tangannya dan pada visor mata yang mengingatkan Om Hige pada series X8 yang sama-sama memiliki aksen tajam seperti rambut pada bagian helmnya. Bukan hanya itu, di scan magazine terbaru kemarin malam memperlihatkan sedikit bocoran henshin pose Spanner menjadi Kamen Rider Wolverine. Sekilas memiliki henshin pose yang tidak jauh berbeda dengan Hotaro dan juga Rine yang identik dengan jari yang membentuk segitiga layaknya simbol Alchemy Academy. Ya, kayaknya rider dari Alchemy Academy ini rata-rata memiliki henshin pose yang ya cukup sama. Kurogan Spanner ini berubah menjadi Kamen Rider menggunakan 2 kartu Chemi, yaitu Match Wheel dan juga Dai Oni, yang sama-sama berangka 6. Jika kombinasi pada Hotaro adalah 5 dan 5, berbeda pada Spanner yang 6 dan 6 menimbulkan angka 12 untuk bisa berkombinasi sangatlah unik karena tidak menghasilkan gabungan antara angka 10, melainkan angkanya adalah 12 tadi. Kamen Rider Wolverine juga resmi dikonfirmasi ia adalah third rider di series Gachard. Next ada Kamen Rider Fire Gachard Daybreak. Rider misterius Kamen Rider Gachard Daybreak yang usernya belum diketahui. Dia menggunakan Gacha Igniter Unit dan memiliki banyak Chemi Card. Shoot actor-nya adalah Kosuke Asai yang sebelumnya menjadi shoot actor untuk Kamen Rider Saber dan juga Don Momotaro. Kamen Rider ini debut pada episode 16 kemarin.
Sinopsis pada episode 17 minggu ini adalah saat tahun baru dimulai, Hotaru menyajikan makanan untuk Rina dan juga lainnya. Namun, Hotaru khawatir dengan Malgam yang diperkuat dan juga Gachard oranye. Malgam baru muncul di hadapan Hotaru. Hotaru berubah menjadi Gachard, namun dia berjuang melawan Malgam yang telah mendapatkan kekuatan. Kemudian Gachard oranye, Gachard Daybreak, muncul dan menyelamatkan hari tersebut, memberitahu Hotaru, dengan keadaanmu sekarang kamu tidak bisa mengalahkan Malgam itu, katanya. Hotaru lalu terguncang oleh kata-kata tak terduga dari Daybreak. Ingat, bukan new form Kamen Rider Gachard ataupun Hotaru, walaupun hanya repaint dari Gachard Steam Hopper, Gachard Daybreak telah dikonfirmasi resmi ia adalah Kamen Rider terbaru di series Gachard. Memiliki usernya sendiri yang berada di sisi protagonis. Walaupun repaint dari Steam Hopper yang diberikan pewarnaan orange dan juga motif api, namun Gachard Daybreak ini memiliki driver yang berbeda dengan Gachard Hotaru serta ditambahkan juga jubah layaknya motif api. Gak masalah repaint kalaupun customnya ini keren. Daybreak Gachard ini banyak yang mengingatkan kita pada karakter anime Rengoku di Kimetsu no Yaiba, terutama pada jubahnya yang sama-sama persis bermotif kobaran api. Jika kita berspekulasi ada 3 kandidat yang mungkin ialah user di balik Kamen Rider Gachard Daybreak. Pertama ada Minato Sensei, kedua ada Fugakudo, ketiga ayahnya Hotaru, ataupun kemungkinan dia adalah Gachard dari masa depan ataupun anaknya Hotaru. Dimensi lain yang terpanggil oleh Gachard driver Hotaru. Kalau kita lihat dari outfit Mad Max-nya, pasti ada sesuatu di masa depan ataupun di dimensinya yang sedang tidak baik-baik aja nampaknya. Teori saya ini diperkuat dengan kepemilikan 100 Kemi miliknya, serta kedatangan dari Kamen Rider Legend di poster. Tapi ingat, ini masih spekulasi, karena kita belum tahu, mungkin saja bisa jadi Daybreak Gachard ini ternyata cast terbaru yang tidak ada hubungannya dengan 3 kandidat tadi. So, info terakhir Kamen Rider Gachard Daybreak ini akan memiliki motor Gold Days versinya sendiri, yakni varian kedua. New Form Gachard. Lanjut kita akan membahas update pada New Form Gachard. Data dari DX Gacha Ignitor, dengan item ini selain mengakses Super Form Gachard, yaitu Kamen Rider Fire Gachard, dengan menggunakan item ini kita dapat mengakses driver terbaru yang akan dipakai menjadi Kamen Rider Wolverine ataupun Wolverine Driver dan menjadi Kamen Rider Wolverine. Untuk DX Gacha Ignitor ini akan dirilis pada 27 Desember 2023 dengan harga kurang lebih 4.950 yen. Dan ini telah dikonfirmasi resmi form Fire Gachard akan menjadi super form dengan basic yang masih sama, yaitu menggunakan Steam Hopper yang hanya berubah dengan sedikit tambahan motif ornamen kobaran api dan juga backpack di punggungnya yang berfungsi untuk menjadi sebuah boost pada form 1 ini. Kamen Rider Fire Gachard juga bisa menggunakan Apares Kibo versi Fire yang kasusnya ini mirip dengan form Kamen Rider Ghost Tokoi Boost Damashi ya, dengan reshoot yang masih sama, hanya mengganti varian parkanya saja. Sama halnya dengan Fire Gachard pada form Apares Kibo yang hanya ganti armor pada bagian dadanya aja. Tambahan pada Hyper Battle DVD Gachard yang berjudul Kamen Rider Gachard What Will You Do? Hotaru and Rine have switched places. Sedikit sinopsis, Hotaru Chinose dan juga Rine Kudo tertukar tubuhnya akan memunculkan form spesial terbaru, yaitu Gachard Mars Phoenix, hasil dari kombinasi Kemi Fire Mars dan juga In Phoenix. Next info kejutan kolaborasi terpanas. Opening Kamen Rider Gachard berevolusi di arc kedua nanti yang akan berbeda. Mulai Januari 2024 nanti, opening dari Kamen Rider Gachard berjudul Kemi Story akan mengeluarkan versi co-openingnya, karena band Flow akan berkolaborasi dengan Back On untuk menyanyikan lagu opening satu ini. Singgungan soal ini sudah ada sejak Agustus 2023 kemarin, dan hari ini kejutannya dikuak. Gachanko baru yaitu Back On X Flow, versi baru dari Kemi Story akan bisa kita dengarkan di tanggal 7 Januari 2024. Kemi Story Back On Flow versi TV size ini bisa didengarkan di seluruh platform. Next, info spoiler pada Winter Movie. Identitas sebetulnya dari Gits Kemi merupakan anjing peliharaan dari Ukiyo Ace yang diberi nama Konstantin dan dipanggil Kon. Dua monster yang akan jadi villain utama dalam Winter Movie yaitu Gits Killer dan juga X Wizard Malgam. The Nightmare Game. Diceritakan para peserta Nightmare Game ini ada dalam sebuah tempat bernama Dreamland, dan dalam game ini mereka memiliki peran dan pekerjaan yang berbeda dengan kehidupan asli mereka, yaitu Ichinose Hotaru menjadi seorang The Great Alchemy, Sakurai Keiwa menjadi seorang detektif, Kurama Neon menjadi seorang princess, dan Azuma Michinaga yang akhirnya menjadi salah satu orang yang bisa merasakan lezatnya daging Wagyu grade A6.
Nextnya kita ke Ultraman, update trademark Ultraman 2024. Tahun 2024 semakin tiba dan seri Ultraman Blazar, seri Ultraman di tahun 2023 ini tinggal menunggu beberapa episode lagi sebelum mencapai episode final. Sebelum itu, Suburaya Production juga sempat mengumumkan seri rekapan tahunan Ultraman Chronicle yang berjudul Ultraman New Generation Start yang kini akan memasuki season keduanya dan akan tayang menggantikan Ultraman Blazar pada 27 Januari 2024 mendatang. Nah, di samping pengumuman seri rekapan Ultraman New Generation Start, tersiar juga kabar terbaru soal judul seri Ultraman terbaru pengganti Blazar di tahun 2024 nanti yang telah beredar di seluruh media sosial. Judul Ultraman terbaru ini yaitu bernama Ultraman Arc. Kata Arc ini membuat para fans mungkin jadi teringat akan nama Kamen Rider Arc. Itu salah satu villain dari series Kamen Rider Zero One. Arc sendiri mengandung arti dan unsur berbau negatif. Nah, judul Ultraman baru ini telah terungkap lewat bocoran data pendaftaran hak merek dagang di Jepang melalui akun bot di X ataupun Twitter. Suburaya Production juga telah mendaftarkan merek tersebut dengan nama Ultraman Arc ataupun Arc ini untuk kepentingan di masa mendatang dalam bidang jualan mainan, baju, aksesoris, pokoknya haki lah. Apakah ini adalah judul resmi dari seri Ultraman baru setelah Ultraman Blazar? Atau bisa jadi seperti spin-off seperti Ultraman Regulus contohnya? Mari kita tunggu dan nantikan pengumuman resmi dari Suburaya Production mengenai judul seri baru Ultraman ini. Kata Arc sendiri tidak lepas juga dari Noah, yang tidak lain dua kata tersebut diambil dari referensi kitab-kitab Abrahamic dari kata Nuh ataupun Noah dan Bahtera alias Arc. Apakah Ultraman Arc ini punya kaitannya dengan Ultraman Noah dan juga Ultraman Nexus? Mengingat tahun depan juga menjadi tahun perayaan dari Ultraman N Project yang ke-20 tahun yang dimulai sejak dari film Ultraman The Next di tahun 2004. Tidak lama dari beredarnya nama seri yang resmi dari Ultraman tahun baru di 2024 tersebut, muncul juga rumor bahwa Ultraman Arc ternyata tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ultra N Project. Tidak ada. Menarik bukan? Yang pastinya kita semua akan menanti first look dari Ultraman tahun 2024 nanti. Mengingat Ultraman Blazar tersisa 2 episode lagi menuju the final. Mengaca ke kasus rumor Ultraman dari Blazar tahun ini, biasanya rumor dan siluet akan bocor di tengah-tengah bulan Maret nanti. Dan nextnya kita akan ke update Sentai di tahun 2024. Poster perdana dari Bakuagi Sentai Bun Boomjer yang akan tayang pada 3 Maret 2024. Penulis cerita Bakuagi Sentai Bun Boomjer adalah Atsuhiro Tomioka. Beberapa karyanya adalah Ace Attorney, ada Battle Spirit series, ada Beyblade series, ada Pokemon series juga, ada Captain Tsubasa, One Piece TV anime dia juga ada di dalamnya, ada Pokemon Diamond and Pearl, dan banyak lagi. Pokoknya si Atsuhiro Tomioka sang ini. Tema Bakuagi Sentai Bun Boomjer adalah Cars and Making. Motif mobil dipilih karena populer di kalangan anak kecil, katanya lewat data sekarang. Kisah Sentai kali ini adalah mengenai hero yang memakai racing suit dan menghadapi berbagai kesulitan dengan skill dan kreativitas yang dimiliki. Akan seperti apa kita belum tahu. Member Bun Boomjer yang telah diperlihatkan sejauh ini adalah Red, Blue, dan juga Pink. Bun Red adalah sosok yang selalu berpikir positif dan memiliki semangat yang sangat berapi-api. Memiliki naluri kompetitif dan sekaligus seorang pemimpin yang cepat dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bun Blue adalah sosok yang cool dan petarung, lagi-lagi cool. Petarung itu adalah identitas dari Sentai biru ya. Bisa diandalkan juga di sini. Ketika menghadapi cobaan katanya dan juga rintangan yang semakin berat, sisi semangat dari Bun Blue ini malah semakin membara gitu. Bisa mengatur rekan-rekannya untuk lebih chill gitu katanya. Ada juga Bun Pink. Ini adalah mood makernya tim di sini, sosok yang penuh rasa ingin tahu dan juga full of energy. Dia membawa kecerahan bagi tim dengan sisi emosional dan sifatnya yang polos. Penampakan full body juga sudah keluar yang baru dipublish di Scan Magazine adalah Bun Red, Bun Blue, dan juga Bun Pink. Ya kita komentari dulu dari segi desain yang vibes-nya seperti Sentai era Showa karena terkesan simple. Walaupun banyaknya para fans yang tidak terbiasa karena helmnya ini kayak anti-mainstream katanya, yaitu ban yang nemplok pada wajah masing-masing anggotanya. Dan menurut OVG sih bagus-bagus aja. Bun Boomjer dikonfirmasi akan memiliki format kombinasi tim yang elegan dengan warna merah, biru, dan pink, oranye, dan hitam katanya. Ada tambahan ya. Unik Sentai dari warna orange ya sisanya dan hitam ini masih disembunyikan karena keduanya tidak muncul pada first look poster yang dirilis kemarin-kemarin ini ya. Mungkin saja formasi awal Sentai ini di awal episodenya adalah 3 anggota. Jangan lupa kita komentari posternya yang terkesan seperti retro dan juga futuristik dengan para anggota Bun Boomjer dengan suit kostum layaknya pembalap mobil dan juga pemandangan di belakangnya pada bagian background.
Dan itulah tadi mengenai pembahasan info update dan rumor mengenai ketiga franchise Tokusatsu, sekaligus yang sudah Om Hige rekap di video kali ini. Mari kita berdiskusi sehat di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Om Hige, mohon maaf ya, karena mungkin serapan Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya ada yang terkesan Om Hige salah penyebutan, mohon maaf banget. Thank you udah menonton, pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.